Kemarin saya baru aja upload satu video tentang cara mendirikan PT Perorangan. Kebetulan videonya berupa video tutorial ya. Jadi saya ceritakan secara lengkap dan teknis bagaimana cara mendirikan PT Perorangan full secara online di situs ahu.go.id. Jadi memang PT Perorangan ini adalah satu konsep badan hukum PT baru ya, yang dasarnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dan di video tentang cara mendirikan PT Perorangan kemarin kebetulan ada satu hal yang saya lupa jelaskan, yaitu apa sih sebenarnya gunanya dari mendirikan PT Perorangan ini. Nah, kebetulan di kolom komentar ada pertanyaan yang sama, apa sih gunanya kita bikin PT Perorangan. Nah, di video kali ini saya coba akan jelaskan ya apa gunanya bikin PT Perorangan, tapi tidak dalam perspektif hukum ya. Saya akan coba menjelaskannya dalam perspektif praktek bisnis. Kebetulan saya punya seorang teman yang menjalankan usaha, kategorinya usaha mikro dan kecil. Dan bidang usahanya adalah pembuatan mebel ya, ada kursi, ada meja, ada lemari, dan terlibat dalam proyek-proyek interior design untuk misalnya pertunjukan panggung atau untuk pembuatan kantor perusahaan gitu. Nah, kategori usaha teman saya ini sebenarnya kategorinya itu mikro dan kecil ya. Workshopnya juga nggak terlalu luas dan modalnya juga nggak terlalu besar. Nah, tetapi seiring menjalankan usahanya ini cukup meningkat dan berkembang, sehingga belakangan dia menjalankan proyek-proyek dari perusahaan-perusahaan yang cukup besar ya. Ada bank, ada puskesmas, juga ada perusahaan asing yang mau bikin kantor di Indonesia, membutuhkan interior design, dan proyek-proyeknya itu dikerjakan oleh teman saya ini. Jadi secara volume bisnis dia mulai meningkat, dan secara personal sebenarnya teman saya ini cukup dipercaya ya oleh beberapa perusahaan. Akan tetapi masalahnya adalah ketika mau mengerjakan proyek-proyek mereka, perusahaannya ini menuntut supaya teman saya ini menjalankan proyek-proyek itu dalam bentuk badan hukum PT, perseroan terbatas. Nah, karena dia nggak punya PT, akhirnya yang dilakukan adalah meminjam PT temennya yang kebetulan nggak aktif. Nah, di bawah badan hukum PT milik temennya itulah akhirnya proyek-proyek yang datang, yang ditawarkan itu digarap oleh teman saya ini. Nah, pada akhirnya badan hukum PT ini menjadi kebutuhan teman saya ini, meskipun kategorinya usaha mikro dan kecil. Karena secara personal pekerjaannya bagus, dia dipercaya, tetapi ketika akan mengerjakan proyek-proyek besar dari perusahaan-perusahaan yang katakanlah kelas menengah atau mungkin perusahaan besar, agak kesulitan mengeksekusinya karena badan hukumnya bukan PT. Sementara di beberapa perusahaan itu kan menuntut dan meminta supaya proyek-proyek mereka dikerjakan oleh perusahaan yang juga berbentuk badan hukum PT. Nah, ketika ada kesempatan untuk membuat PT Perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang pendiriannya itu bisa dilakukan secara online, tapi baru bisa dilakukan sejak Oktober 2021. Ketika muncul kesempatan itu, akhirnya teman saya ini bersemangat untuk mendirikan PT Perorangan. Bagi dia yang penting adalah punya badan hukum PT supaya bisa mengerjakan proyek-proyek yang cukup besar menurut ukuran bisnisnya dalam bentuk badan hukum PT. Nah, akhirnya dia mendirikan badan hukum PT Perorangan ini. Jadi kalau ditanya apa gunanya mendirikan PT Perorangan, ya artinya dengan badan hukum PT Perorangan yang dimiliki oleh usaha mikro dan kecil, dia tentu bisa meningkatkan skala usahanya dalam mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar, yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar juga yang menuntut adanya kerjasama dengan badan hukum PT juga. Jadi dengan badan hukum PT yang dimiliki sendiri, tentu kita bisa mengeksekusi bisnis kita sendiri meskipun kategorinya usaha mikro dan kecil. Dan yang kedua adalah ini soal portofolionya ya. Kalau kita minjem perusahaan orang lain, artinya portofolio dari proyek-proyek yang dikerjakan itu nantinya akan menjadi portofolionya dari perusahaan yang dipinjam itu. Artinya catatan proyek itu adanya ya di perusahaan yang kita pinjam. Tapi kalau kita punya perusahaan sendiri, badan hukum PT sendiri, tentunya proyek-proyek yang kita kerjakan itu akan menjadi portofolio badan usaha PT milik kita sendiri. Jadi ya badan usaha PT kita yang punya track record baik karena telah mengerjakan
mengerjakan proyek-proyek besar. Dan tentu ini cukup bermanfaat ya bagi pengembangan bisnisnya ke depan, karena kita punya track record mengerjakan proyek-proyek besar, sehingga ini merupakan modal, portofolio ini merupakan modal perusahaan kita untuk mengerjakan proyek-proyek selanjutnya yang juga mungkin lebih besar lagi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua dari aspek finansialnya. Jadi sesuai PP 8 tahun 2021, Badan Hukum PT Perorangan ini punya kewajiban untuk membuat laporan keuangan pada setiap akhir tahun bukunya. Jadi si PT Perorangan ini juga punya kewajiban ya untuk membuat laporan keuangan dalam format yang sudah ditentukan. Sehingga ini akan memaksa si usaha mikro kecil ini, Badan Hukum PT Usaha Mikro Kecil ini, untuk merapikan keuangannya. Nah, salah satu kendala dalam menjalankan usaha mikro dan kecil itu adalah biasanya aspek keuangan ya. Kadang aspek keuangannya suka berantakan, apalagi kalau usahanya itu usaha perorangan ya. Kadang laporan keuangannya berantakan, kadang campur-campur antara uang pribadi dengan uang usaha gitu. Nah, dengan adanya PT Perorangan ini, maka pemilik PT Perorangan ini dipaksa untuk merapikan keuangannya dan dipaksa untuk membuat laporan keuangannya. Nah, dengan unsur memaksa ini tentunya akan dengan sendirinya akan merapikan kondisi keuangan Badan Hukum PT-nya ya. Karena kalau Badan Hukum PT Perorangan ini tidak melaporkan keuangannya ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk laporan keuangan Badan Hukum PT, maka nanti akan ada sanksi. Sanksinya itu bisa berupa teguran tertulis sampai pencabutan status badan hukumnya. Nah, jadi mau nggak mau Badan Hukum PT Perorangan ini akan dipaksa untuk merapikan kondisi keuangannya. Lalu yang ketiga adalah masalah reputasi. Kalau dibandingkan antara Badan Hukum PT dengan Badan Hukum Perorangan, tentunya Badan Hukum PT ini punya reputasi yang lebih baik ya ketimbang usaha perorangan misalnya. Karena dengan bentuknya Badan Hukum PT ini tentu akan punya pertanggungjawaban hukum yang lebih tinggi, ada kepastian hukum karena bentuknya legal entity yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan secara hukum diakui sebagai sebuah entitas bisnis, dan tentunya ini akan nampak lebih profesional di mata mitra bisnis atau di mata investor atau bahkan mungkin di mata pelanggan ya. Misalnya di mata mitra bisnis seperti tadi dijelaskan bahwa mitra bisnis ini tentu akan lebih senang bekerja sama dengan Badan Hukum PT ketimbang dengan perorangan. Lalu dari sisi permodalan misalnya, tentu kreditur atau investor yang akan menanamkan modalnya di usaha Badan Hukum PT Perorangan ini, baik dalam bentuk kredit maupun investasi, tentunya akan lebih mempercayai, akan lebih melihat lebih kredibel Badan Hukum PT meskipun PT Perorangan ketimbang dengan usaha perorangan. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan dari kreditur atau investor untuk menanamkan modalnya di usaha tersebut. Nah, kurang lebih itu ya gunanya kenapa PT Perorangan ini lebih efisien dalam menjalankan bisnis untuk usaha mikro dan kecil ketimbang usaha perseorangan. Semoga penjelasan ini cukup bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya yang bertanya apa sih gunanya mendirikan PT Perorangan.